Next. Baik, yang pertama yaitu pengertian dari nilai-nilai dan keterbatasan sains. Next, Mbak. Jadi, IPA baik sebagai suatu kumpulan pengetahuan ilmiah maupun sebagai suatu proses untuk mendapatkan ilmu itu sendiri mempunyai nilai-nilai etik dan estetika yang tinggi. Nah, nilai-nilai itu terletak pada sistem yang menetapkan kebenaran yang objektif pada tempat yang paling utama. Proses IPA itu sendiri dapat dianggap sebagai suatu latihan atau untuk mencari, meresapkan, dan menghayati nilai luhur itu. Next. Next, Mbak. Sebentar, masih tidak jalan. Baik, selanjutnya yaitu nilai adalah suatu kepercayaan dalam mana apabila diinternalisasikan akan menjadi piawai atau kriteria bagi pemandu perbuatan individu. Pengertian nilai berdasarkan uraian tersebut bersifat kualitatif, artinya menilai suatu berdasarkan kualitas yang melekat padanya seperti berharga, berguna, dan penting. Aswar mengungkapkan bahwa nilai merupakan disposisi yang lebih luas dan sifatnya mendasar. Nilai berakar lebih dalam dan karenanya sangat stabil dibandingkan sikap individu. Maka nilai tersebut sifatnya sangat stabil sehingga sulit untuk mengadakan perubahan terhadap nilai yang telah dianut seseorang. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa nilai adalah suatu prinsip atau gagasan yang diyakini dalam diri seseorang yang digunakan untuk menimbang atau menilai suatu hal sehingga menjadi acuan dalam bertindak. Prinsip atau gagasan tersebut dipegang dalam waktu relatif lama sehingga stabil dan dinyatakan dengan konsisten. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian yaitu nilai-nilai dalam sains. Nilai-nilai dalam sains ini terkandung di dalam sains akan dapat membantu memahami dan menghayati nilai dari sains itu sendiri. Nilai-nilai dalam sains ini berada pada suatu sistem yang telah menetapkan kebenaran secara objektif di tempat yang paling utama. Adapun nilai-nilainya yang pertama yaitu nilai keagamaan atau religi. Menurut pandangan agama Islam, sains mengandung suatu keajaiban alam yang bersifat sangat luar biasa dan juga terdapat hukum-hukum yang tertata, harmonis, dan rapi. Sains dalam pandangan Islam yakni berperan penting untuk menjadi suatu media pengenalan dari suatu objek, tafakur, atau renungan dari manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain dari dimilikinya peran penting terhadap berbagai teknologi, terdapat adanya perintah untuk merenungkan atau mentafakuri ciptaan dari Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian terdapat nilai pendidikan. Menurut Einstein, nilai pendidikan yang terkandung di dalam sains ini berarti bahwa suatu kandungan dari nilai sains mampu memberikan suatu gambaran atau ide dengan tujuan agar dapat memenuhi kebutuhan dari manusia. Pemenuhan kebutuhan manusia ini dapat dilakukan dengan cara belajar dari konsep, prinsip-prinsip, ataupun aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam sains. Hal tersebut bersifat memodifikasi dari awal mula hukum alam, kemudian diterapkan untuk dapat menghasilkan suatu karya dari manusia. Kemudian yang ketiga, terdapat nilai intelektual atau kecerdasan. Dengan adanya nilai ini, yang terkandung di dalam sains memiliki
makna sebagai suatu kandungan dari sains yang dapat memberikan pengajaran. Pengajaran tersebut terkait kecerdasan dari diri suatu individu dalam menggunakan akal dan pikirannya. Nah, akal dan pikiran tersebut bertujuan untuk mempelajari dan memahami segala sesuatu dan tidak percaya berdasarkan tahayul atau mitos, namun mempelajari dan memahami segala sesuatu secara kritis, objektif, analitis, dan kreatif terkait suatu solusi untuk memecahkan permasalahan yang lebih logis dan efektif. Kemudian terdapat nilai sosial, politik, dan ekonomi. Nilai sosial, politik, dan ekonomi yang terkandung di dalam sains ini sangat membantu dalam memberikan suatu petunjuk. Petunjuk tersebut dengan tujuan agar dapat dijadikan suatu pembelajaran terhadap hubungan dan interaksi antar manusia di bidang sosial, politik, dan ekonomi. Jadi dalam sains ini juga mengandung nilai sosial, politik, dan ekonomi yang juga dapat memberikan petunjuk dan terdapat suatu hubungan di dalamnya. Kemudian yang kelima yaitu terdapat nilai praktis. Nilai praktis yang terkandung di dalam sains ini berarti bahwa adanya suatu manfaat dari sains ini dapat menghubungkan suatu aspek-aspek pada kehidupan. Dalam sains pasti terdapat suatu hasil penelitian atau eksperimen. Dengan adanya hasil penelitian atau penemuan ini, secara langsung maupun tidak langsung dapat berguna bagi manusia di kehidupan sehari-hari. Seperti contoh pada bidang kesehatan, sumber pangan, pengobatan, perumahan, maupun sandang dan papan. Kemudian, yang keenam yaitu terdapat nilai psikologis. Nilai psikologis ini terdiri atau diklasifikasikan menjadi beberapa. Yang pertama yaitu sikap mencintai kebenaran. Maksud dari sikap mencintai kebenaran yaitu dalam sains selalu terdapat adanya suatu kebenaran. Nah, kebenaran tersebut merupakan suatu kesesuaian antara pikiran dan kenyataan. Dalam sains selalu melibatkan suatu proses yang dapat mendorong untuk tidak adanya suatu manipulasi dan selalu bertindak jujur dan objektif. Kemudian yang kedua, menyadari kebenaran ilmu itu tidak mutlak. Maksudnya yaitu dalam sains, suatu hasil dari sains telah didapatkan masih bersifat sementara. Jadi hasil yang didapatkan dari sains ini masih bersifat sementara. Pengetahuan yang telah didapatkan ini hanya sebagian dan masih banyak lagi pelajaran yang harus didapatkan. Dengan adanya hal ini akan menjadikan manusia memiliki sikap yang tidak sombong dan rendah hati karena manusia masih terdapat ilmu pengetahuan yang belum diketahui manusia. Kemudian yang ketiga terdapat sikap ulet. Maksud dari sikap ulet di sini yaitu dalam sains perlu adanya suatu penelitian maupun percobaan. Nah, untuk membuktikan suatu penelitian percobaan itu perlu adanya sikap ulet. Dengan adanya sikap ulet ini maka menumbuhkan sikap tidak mudah putus asa, semangat dan selalu berusaha. Dengan demikian dapat membuktikan atau mencari kebenaran akan teori yang akan dibuktikan kebenarannya tadi. Kemudian terdapat sikap teliti dan hati-hati. Dalam sains terdapat suatu penelitian ilmiah. Dalam penelitian ilmiah itu terdapat berbagai metode atau cara. Nah, cara tersebut dilakukan untuk memperoleh suatu kebenaran. Dengan metode ilmiah seringkali dilakukan untuk mendorong dan menimbulkan sifat-sifat baik dalam diri seseorang. Sifat tersebut antara lain teliti dalam melaksanakan berbagai kegiatan dan juga bersikap hati-hati dalam mengeluarkan dan melakukan suatu tindakan. Kemudian terdapat sikap ingin tahu. Rasa ingin tahu ini merupakan titik awal untuk lebih menggali pengetahuan. Sikap ingin tahu ini dapat mendorong seseorang untuk lebih menggali dan mencari tahu lebih dalam. Nah, dengan diperolehnya ilmu pengetahuan atau sains akan bermanfaat bagi dirinya. Seperti contoh, para ilmuwan yang menggeluti bidang sains, mereka memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi untuk melakukan penelitian demi membuktikan kebenaran dari teorinya tersebut. Kemudian terdapat sikap optimis. Seperti contoh ya, para ilmuwan sains ini memiliki sikap optimis dalam berbagai aktivitasnya, seperti penelitian. Nah,
Karena dalam melakukan suatu penelitian pasti kan tidak selalu berhasil ya, pasti kadangkala juga mengalami ketidakberhasilan. Oleh sebab itu perlu adanya sikap optimis agar terus berusaha untuk dapat meraih atau mencapai kebenaran yang akan dibuktikannya. Ketika suatu penemuan itu berhasil diperoleh, maka temuan itu tidak ternilai harganya, dan para ilmuwan sains berpendapat bahwa di muka bumi ini tidak ada yang tidak mungkin. Apabila mau optimis, berusaha, semangat, maka akan mencapai yang akan diinginkannya. Baik, untuk topik selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Yang ketiga adalah keterbatasan sains. Next. Menurut Karl Popper, sains atau pengetahuan ini dapat ditemukan adanya kebenaran yang mutlak dan sebagian dari teori pengetahuan memang mutlak kebenarannya. Berdasarkan hal tersebut, teori dari sains atau pengetahuan ini dapat disalahkan. Kemudian muncullah suatu teori baru yang memperbaikinya. Namun, apabila terdapat suatu teori pengetahuan yang disalahkan, berarti teori pengetahuan ini juga dapat dibenarkan. Dengan adanya paradigma-paradigma baru dapat menjawab suatu persoalan yang tidak dapat dipecahkan pada paradigma lama. Namun dengan adanya paradigma lama ini tidak boleh sepenuhnya disalahkan karena dalam memperoleh ilmu sains atau pengetahuan itu sendiri membutuhkan suatu proses. Terdapat sebagian filsafat dan sosiolog yang mengatakan bahwa fakta ilmiah ini tidak akan mencapai suatu titik kebenaran yang mutlak. Next. Ilmu tidak hanya dapat dilihat sebagai suatu dasar yang mutlak bagi pemahaman dari manusia mengenai alam. Kebenaran dari ilmu sains atau pengetahuan ini harus dilihat atau dipandang secara tentatif yang bermakna bahwa apabila terdapat atau ditemukan teori-teori baru yang mampu menyangkalnya, maka harus siap untuk menerima dan berubah. Next. Dengan hal tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan dari keterbatasan ilmu sains atau pengetahuan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, adanya ilmu sains hanya dapat mengetahui suatu fenomena saja, bukan realita, atau dapat dikatakan bahwa pengkajian realitas sebagai suatu fenomena. Dalam bahasa Inggris yang dikemukakan oleh R. Tannen yang dituliskan sebagai "Science can only know the phenomenal, or know the real truth and as phenomenal." Yang kedua, adanya ilmu sains ini hanya mengemukakan atau menjelaskan dari sebagian kecil kehidupan manusia dan fenomena alam serta lingkungannya. Dan yang ketiga, adanya kebenaran dari ilmu sains ini hanya bersifat sementara saja dan tidak dapat dikatakan mutlak. Baik, sekian materi yang kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan, bisa ditulis di kolom chat atau bisa disampaikan langsung dengan unmute. Saya buka 3 pertanyaan terlebih dahulu.
Baik, karena sudah ada pertanyaan di kolom chat, maka kami akan mendiskusikannya terlebih dahulu. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Alvina Salsabila dengan pertanyaan bagaimana pandangan Islam terhadap ilmu sains, apakah terdapat keterbatasan tertentu yang tidak boleh dilakukan atau
Pawi dalam mengembangkan sains itu sendiri. Jadi pandangan Islam terhadap sains dan teknologi itu sendiri itu bahwa Islam tidak pernah mengakar umatnya ya untuk maju dan modern. Jadi Islam itu sangat mendukung umatnya untuk melakukan penelitian dan bereksperimen dalam hal apapun termasuk sains. Tapi kan ilmu sains itu kan nggak ada batasannya. Namun apabila itu merugikan dan tidak sesuai dengan norma atau kodrat dalam Islam, itu juga bisa dilarang. Seperti itu Mbak Alvina, bagaimana? Nah, untuk yang menyalahi kodrat sendiri itu seperti apa ya dalam ilmu sainsnya? Untuk contohnya itu seperti cloning pada manusia ya. Kan cloning terhadap manusia dengan cara bagaimanapun kan yang berakibat pada pelipat gandaan manusia hukumnya kan haram. Kemudian cloning terhadap tumbuh-tumbuhan dan hewan tuh boleh sih sepanjang dilakukan demi kemaslahatan dan atau untuk menghindarkan kemudaratan atau hal-hal negatif. Itu Mbak Alvina, bagaimana? Apakah bisa diterima? Ya, bisa. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Nurul Hida Jariatin. Apa saja yang termasuk ke dalam keterbatasan sains? Yang pertama yaitu sains menuntut bukti eksperimental atau dapat diamati. Yang kedua, mencoba membuka dan menjelajahi jalan tetapi tidak tahu untuk menutup atau membongkarnya. Yang ketiga, selalu ada beberapa efek samping atau masalah terkait yang selalu tampak sulit atau menyusahkan. Yang keempat, selalu dibutuhkan jalan pintas untuk mencapai suatu fokus. Yang kelima, setiap jawaban yang diberikan memiliki banyak pertanyaan-pertanyaan yang baru. Yang keenam, teori-teori sains ini walaupun terbaik, tetapi terkadang terbukti kegagalannya. Apakah bisa diterima, Mbak Nurul? Iya, bisa. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Mbak Julia. Pertanyaannya yaitu telah dikatakan tadi bahwa sains memiliki keterbatasan. Lalu apakah tidak ada suatu cara untuk menutupi keterbatasan tersebut? Nah, berdasarkan literatur yang telah kami baca itu
keterbatasan dalam sains itu belum ada cara yang pasti untuk mengatasi atau menutupinya. Karena keterbatasan sains di sini itu maksudnya keterbatasan seperti hal-hal gaib kan di kehidupan sekitar kita itu pastinya kan terdapat suatu hal-hal gaib ya. Nah, ilmu sains itu memiliki keterbatasan tersebut. Hal gaib itu tidak dapat dijangkau oleh akal pikiran manusia. Terus kemudian materi yang bersifat gaib ini kan tidak dapat dijangkau oleh manusia. Karena apa? Yang ada pada ilmu sains ini pasti terdapat eksperimen untuk membuktikan kebenarannya kan. Nah, hal-hal gaib ini tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan tidak dapat dijangkau oleh akal pikiran manusia sehingga keterbatasan sains itu ada pada hal tersebut. Begitu, Mbak. Bagaimana? Oh, begitu ya. Baik, terima kasih. Oke, sama-sama. Baik, karena semua pertanyaan telah terjawab, maka untuk diskusi pada kali ini akan saya akhiri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai? Ampun, Pak. Oh, ya, materinya tentang apa tadi? Nilai-nilai dan keterbatasan sains. Ya. Nah, ini terkait dengan definisi ya. Jadi nilai bisa kita definisikan sebagai standar yang dijadikan atau dipegang oleh seseorang dan dijadikan sebagai dasar untuk membuat pilihan ya. Jadi itu adalah definisi nilai. Kemudian
Indikatornya apa? Yaitu tujuan yang ingin dicapai, aspirasi, sikap, minat, perasaan, keyakinan, aktivitas, dan kekhawatiran. Nah, itu adalah indikatornya ya dari suatu nilai. Dan mata pelajaran IPA atau sains itu memiliki arti pada pendidikan umum sebagai dasar yang ditujukan untuk mengembangkan manusia seutuhnya, di mana ilmu sains mempunyai potensi yang besar sebagai wahana pendidikan umum guna mengembangkan berbagai kemampuan dan sikap seperti berpikir tingkat tinggi, bekerja sama, keterampilan dasar, jujur, disiplin, dan masih banyak lainnya. Itu ya. Kemudian ada beberapa keterbatasan ya tentang sains. Mungkin saya ambil contoh yang paling dominan. Nah, jadi metode ilmiah yang biasa digunakan dalam pembelajaran IPA tidak mungkin bisa menjangkau objek yang bersifat materi dikarenakan tidak ada wujud, ukuran, dan timbangan yang jelas. Jadi lebih pada objek yang ada itu yang bisa digunakan dalam sains. Tapi di luar itu sains sudah tidak bisa menjangkaunya atau memiliki keterbatasan. Dan juga membutuhkan waktu yang lama ilmuwan-ilmuwan dalam membuktikan hukum-hukum atau teori-teori dari IPA, khususnya bisa fisika, kimia, biologi. Dan dalam IPA, sains, dalam berteori maupun hukum, harus didasarkan pada bukti-bukti yang jelas. Nah, kalau tidak ada bukti itu sudah tidak bisa diberikan penguatan dari IPA. Nah, itu ya mungkin dasar-dasar nilai IPA dan keterbatasannya.